wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kepada Zat yang Maha Kaya atas segala-galanya, yaitu Allah Azza wa Jalla, di mana sampai detik ini kita masih diberikan kepercayaan untuk menikmati samudra nikmatnya di dunia ini. Betapa kita masih sangat-sangat disayangi oleh Allah. Buktinya anggota badan kita masih lengkap. Kaki masih bisa digunakan untuk berjalan menuju majelis ini. Telinga masih bisa mendengar pesan-pesan hari ini. Mulut masih bisa berkata apa yang tidak diketahui. Dan tentunya mata masih nampak untuk menyaksikan saya di sini. Sungguh nikmat yang tak tergantikan. Allahumma salli ala Muhammad. Berjuta lantunan salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasul utusan Allah, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Semoga kita senantiasa masih menjadi kaumnya dengan selalu menjalankan ajaran dan sunnahnya. Kata-kata takzim penghormatan saya kepada BK PMMI Kabupaten Pidi, dan salam penghormatan saya kepada Dewan Juri yang saya muliakan, serta kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Izinkanlah sejenak waktu untuk saya membawakan sebuah pidato yang berjudul Salat Mencegah Kemungkaran. Dewan Juri yang terhormat serta hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dari penggalan ayat di atas dapat kita pahami bahwa sesungguhnya salat tidak cuma untuk ibadah rutinitas saja, tetapi lebih dalam lagi, salat dapat mencegah dari segala bentuk perbuatan yang keji dan mungkar. Salah satunya adalah dapat mencegah kemerosotan moral umat manusia masa kini. Sekarang timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimanakah salat dapat membentuk kepribadian dan mencegah kemerosotan moral umat manusia? Teman-teman tahu tidak? Tahu? Nah, jika ada seseorang yang mengerjakan salat, berarti dia sudah mendapatkan hidayah imannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang telah memperoleh hidayah imannya, tentu dia akan mengerti yang mana perintah Allah dan yang mana larangan Allah. Karena barang siapa yang mengerjakan perintah Allah, dia akan mendapatkan balasan surga. Dan barang siapa yang mengerjakan larangan Allah, dia akan mendapatkan balasan neraka pula. Perlu diketahui, dengan mengerjakan salat dapat menimbulkan ketenangan dan kekuatan jiwa. Mengapa demikian? Karena setiap orang yang mengerjakan salat, dia harus melupakan semua hal yang berbau duniawi.
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'minin," yang artinya salat adalah mi'rajnya bagi orang-orang mukmin. Jadi, jika diumpamakan jiwa kita laksana sebuah baterai, di mana dalam sehari semalam baterai bermerek manusia ini dicas sebanyak 5 kali. Apabila kurang dari 5 kali atau tidak pernah dicas sama sekali, baterai ini pun akan mati. Jika sudah mati, dia akan menjadi sampah sehingga akan dijauhi. Kalau dipikir-pikir Pak, kalau dipikir-pikir Bu, kalau tidak ada sholat, maka tiada gunanya hidup di dunia ini. Mau pangkatnya Pak Camat, Bapak Bupati, Bapak Gusi, mau pangkatnya Ibu Bidan, Ibu Perawat, Ibu rumah tangga, tapi kalau tidak ada sholat, nol semuanya Pak, nol semuanya Bu, tiada artinya sama sekali. Dewan juri yang terhormat serta hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam mendidik kewajiban sholat, peran orang tualah yang sangat diperlukan. Bagaimana caranya? Tentu orang tuanya lah yang harus sholat dahulu, karena anak itu kan suka meniru, dan yang menjadi tiruannya adalah orang terdekatnya, yaitu orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya sholat, insya Allah anaknya juga ikut sholat. Tapi kalau orang tuanya suka nonton HP saat waktu sholat, maka anaknya juga ikut main HP. Jika orang tuanya pergi ke masjid, maka anaknya juga ikut ke masjid. Tapi kalau orang tuanya suka nonton dangdut, maka anaknya tak mau ketinggalan untuk ikut dangdutan seperti orang tuanya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanya lah yang harus membentuknya. Apakah dia akan menjadi orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang Majusi? Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi, jika kemerosotan moral telah terjadi pada diri kita karena kita tidak mau mendirikan sholat, maka apalah gunanya hidup di atas bumi milik Allah ini? Saya teringat pada sebaik syair lagu, yaitu sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Dewan juri yang terhormat serta hadirin yang dimuliakan Allah, dari uraian pidato saya tadi, dapatkah kita ambil beberapa kesimpulan? Kesimpulan yang pertama, dengan kita mengerjakan sholat, kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kesimpulan yang kedua, kemerosotan moral yang sekarang terjadi di Indonesia ini, secara sadar ataupun tidak, tak lebih karena manusia telah mengabaikan sholat mereka. Maka dalam hal inilah peran orang tua yang sangat diperlukan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita agar kita selalu mendirikan dan menegakkan sholat, baik bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Insya Allah dengan ibadah sholat kita bisa mengatasi krisis moral yang sekarang terjadi di negeri ini. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Asam kandis, asam gulubur, kedua asam riang
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan, peserta yang baru saja tampil atas nama Inayah Syahayatun